Simposium 6 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Rika Brilianti Zaluku, spesialis forensik mediko-legal. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Rika Brilianti Zaluku menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis forensik dan mediko-legal di Universitas Diponegoro. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis forensik dan mediko-legal RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan dosen bidang ilmu forensik dan mediko-legal Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Beliau merupakan ketua PDFI Cabang Kalimantan Tengah tahun 2022 dan Kepala SMF Forensik dan Mediko-Legal RSUD Dr. Doris Silvanus sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Baiklah, kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Dr. Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa, profesor, dokter, rekan-rekan semua, perkenankan saya untuk memandu acara pagi ini dengan dua pembicara kita. Yang pertama adalah Dr. Nila Nirmala Sari dan kedua adalah Dr. Rika Susanti. Tolong CV-nya dipertayangkan. Pembicara pertama kita adalah, boleh dibesarkan nggak tulisannya? Kurang besar. Oke. Pembicara pertama kita Dr. Nila Nirmala Sari, MSc, spesialis forensik dan mediko-legal, lahir di Banjarmasin pada tahun 83, lulusan dari S1 Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, S2 dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, mengambil spesialisasinya forensik dan mediko-legal pada Universitas Gadjah Mada, telah membuat 10 buku forensik, dan beliau bekerja sebagai pegawai negeri sipil dari tahun 2010 sampai 2014 di Rumah Sakit Ulin dan Fakultas Kedokteran Lambung Mangkurat dari 2014 sampai sekarang. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Nila untuk pemaparannya. Terima kasih. Silakan Dr. Nila. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bisa jelas terdengar suara saya Dok ya? Siap, jelas. Langsung saja saya share screen. Masih belum bisa saya share screen, apakah bisa minta tolong? Dr. Syifa bisa share screen-nya? Silakan dokter. Apakah sudah bisa terlihat, Dok? Belum. Oke, sudah. Sudah terlihat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Insya Allah mungkin saat ini saya hanya memaparkan sesuatu yang mungkin bersifat umum. Mungkin semua orang tahu, karena memang tujuannya saya di sini hanya untuk menggugah kepedulian kita dan untuk sosialisasi saja. Mohon maaf juga mungkin ada foto-foto ya yang mungkin dikira agak ekstrim, karena ini tadi pertama untuk menggugah kita. Jadi saya share kasus dulu, kasus pertama, ini tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Ini kasus pertama kekerasan terhadap perempuan. Kami pernah periksa kasus mutilasi ya, jadi perempuannya ditemukan tidak berpakaian, kondisi sudah kepalanya terpenggal seperti ini, dengan banyak sekali luka tusuk. Ini kosur saya bisa terlihat, Dok? Kelihatan. Pergerakan kosur apakah bisa terlihat? Terlihat. Itu posisi pada gambar kurang kedua. Bisa ya. Sekarang. Jadi mungkin di atas terlihat banyak sekali luka tusuk, kemudian di sisi kanan, di tangan, di daerah dada, sebagainya banyak sekali luka tusuk dan luka bakar. Jadi ini menurut saya mungkin
Bagi sebagian orang kalau tidak ditampilkan foto seperti ini mungkin sebagian masih terlena ya, tidak tergugah. Jadi maaf sekali saya tampilkan foto yang agak ekstrim seperti ini. Jadi untuk kasus ini korban adalah perempuan usia 20-30 tahunan, dia masih punya bayi, statusnya sedang menikah, suami beliau pengangguran. Pada saat malam kejadian dia izin untuk keluar rumah, ceritanya ingin membeli susu, tapi ternyata beliau jual diri ya, karena memang pekerjaan beliau seperti itu ya. Itu diketahui juga oleh suami sebelum menikah, dan setelah menikah saya kurang tahu apakah suami itu mengizinkan atau seperti apa, atau pura-pura tidak tahu bahwa sebenarnya istrinya tadi adalah pergi untuk melaksanakan pekerjaannya yang dalam tanda petik tadi ya. Kejadiannya besok harinya ditemukan jenazahnya tadi, kondisinya tadi ya seperti kepalanya sudah terpotong, banyak luka tusuk dan luka bakar juga. Jadi pelaku mutilasi sudah didapatkan, ternyata itu adalah customernya, dan pelaku tersebut ada gangguan kejiwaan. Kembali ke judul saya tadi, siapa yang salah? Jadi saya pribadi, entah mungkin yang pemirsa juga mempertanyakan ya, apakah yang salah hanya korban yang berprofesi sebagai wanita tunasusila tadi ya, ataukah hanya yang salah itu pelaku yang ada gangguan kejiwaan, ataukah yang juga salah adalah suami yang pengangguran yang masih mengizinkan istrinya bekerja dalam tanda kutip? Apakah tidak ada tanggung jawab suami di sini ya? Kemudian apakah pemerintah dan lingkungan termasuk kita di sekitaran orang-orang ini, korban-korban ini yang memang kurang peduli? Kasus kedua ini contoh kasus kekerasan terhadap anak. Jadi ini kami mendapatkan kasusnya, kasus ekshumasi ya, ini kami dapatkan fotonya pada saat masih hidup, anaknya sekitaran usia 4-5 tahun, gemuk, ceria ya, segar, sehat sepertinya tampaknya ini ya, sehat lahir batin ya. Kemudian dia dibawa ke IGD, kami tidak periksa yang di IGD ini. Sebagian fotonya adalah seperti ini, terdapat memar-memar hampir di seluruh badan dan wajah ya. Menurut keterangan dokter yang memeriksanya pada saat kondisinya masih hidup, ya tadi kondisinya banyak memar-memar dan sebagainya, tapi dokter di sana sulit mengambil foto-foto karena si pelaku yang dicurigai pelaku itu terus menggiring dokter, jadi agak sulit melakukan pemotretan atau pemotoan. Ini yang kasus setelah kami ekshumasi ya, banyak sekali lebam-lebam yang didapatkan. Jadi siapa yang salah? Jadi sebenarnya ini berkat, mungkin kalau menurut saya ini ada bantuan dari Allah juga ya, atau dari Tuhan juga, karena sebenarnya dia lama sekali masa dimakamkannya ya, atau dikuburnya itu sekitar 3 minggu, tapi alhamdulillah kondisinya masih jelas terlihat memar-memarnya. Walaupun memang kondisi kuburan juga mendukung ya, karena memang agak kering di sana. Kemudian ini ceritanya, awalnya anak ini, anak mawar saya sebut di sini ya, 4 tahun itu dirawat oleh nenek dan kakeknya. Lalu sekitar 2 minggu sebelum kejadian, anak tersebut dijemput oleh ayahnya, ayah kandungnya, karena kangen katanya. Ya kakek neneknya berhubung ayah kandungnya sendiri yang pengen membawa ya, yang ingin membawa, ya diserahkanlah anak tadi sama ayah kandungnya. Ibu kandung korban itu sudah lama meninggal. Saat ini ayahnya tinggal dengan keluarga barunya, yaitu ada istri barunya di sana yang sedang hamil tua dan anak bawaan istrinya. Hasil beberapa keterangan dari tetangga, ini saya dapatkan dari keterangan dari penyidik juga, anak seringkali terlihat menyapu teras, terus juga ada suara-suara mungkin teriakan di dalam rumah, kemudian juga pada saat anak berbelanja di warung dekat rumahnya itu memang wajahnya sudah terlihat ada lebam-lebam. Tetapi ketika orang warung menanyakan kenapa dia hanya geleng-geleng kepala saja, kemudian orang warung tadi kembali bertanya, dipukul mama kah? Kayak gitu. Terus dia hanya
mengangguk dan menunjukkan gestur menutup mulutnya seperti kayak gitu loh. Artinya itu rahasia, jangan diberitahukan ke siapa-siapa. Mungkin ini karena dia sangat takut ya. Kemudian beberapa jam sebelum wafat, anak tersebut dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam, batuk, berak cair, dan muntah-muntah beberapa hari. Menurut orang tua, pasien ada riwayat jatuh naik sepeda, lalu diurut. Tapi terlihat tadi ya, karena didapatkan tadi lebam-lebamnya hampir di seluruh tubuh, mungkin logika kita mengatakan itu tidak mungkin ya kalau hanya jatuh dari sepeda mengakibatkan luka seperti itu. Kemudian saat diperiksa dokter, memang ditemukan banyak memar di wajah, lengan, dan perut. Ya tadi sudah saya ceritakan, dokter sulit memfoto dan memeriksa karena ibu tiri korban selalu mengikutinya. Beberapa jam setelah dirawat, korban mengalami penurunan kesadaran dan curiga cedera kepala berat. Kemudian pasien meninggal dimandikan oleh neneknya, nenek yang selama ini menjaganya. Neneknya pingsan setelah memandikan, jenazah dikuburkan. Kasus tidak langsung dilaporkan karena keluarga takut akan membuat keributan. 3 minggu setelah dikuburkan baru dilakukan ekshumasi. Hasil otopsi, memar di seluruh tubuh, perdarahan otak, ada resapan darah di dasar tulang tengkorak. Kembali saya bertanya, siapa yang salah pada hal ini? Hanya ibu tirinya kah? Di sini di mana peran ayah kandungnya ya? Masa tiap hari tidak mengamati anaknya ya? Kemudian juga apakah ini ada salah lingkungan yang kurang peduli atau tidak berani untuk turut campur peduli ya? Ataukah ada salah pemerintah juga di sini? Ataukah salah kita yang kurang sosialisasi? Jadi di sini saya juga tadi tujuan saya untuk sosialisasi. Di sini kan yang nonton mungkin banyak kalangan ya, tidak hanya dari forensik, mungkin terutama dokter-dokter umum, bahkan mungkin ada kalangan dari yang umum, bukan dari pihak medis ya. Kasus 3, ini mungkin ada banyak kasus seperti ini ya. Seorang jenazah bayi ditemukan di sebuah sumur, ternyata yang membuang jenazah tersebut adalah ibunya. Ibunya seorang gadis yang melakukan hubungan tinggal bersama dengan seorang laki-laki tanpa status menikah ya atau kumpul kebo. Mereka berdua merantau tinggal jauh dari orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak. Karena statusnya belum menikah, maka banyak tetangga yang menggunjingkannya. Di sini kembali saya bertanya, siapa yang salah? Murni kesalahan ibunya kah yang menyetujui gaya hidup seperti itu ya? Terus yang mengeksekusi anaknya tadi, di sini apakah ada pertimbangan gangguan kejiwaan ya, termasuk baby blues syndrome, depresi pasca melahirkan dan sebagainya, karena ini masih anak pertama. Bagi yang pemirsa yang mungkin sudah pernah mempunyai anak, terutama baru anak pertama ya, pasti merasakan bagaimana ya kondisi kejiwaan kita pada saat baru-baru melahirkan. Jadi apakah ini karena kesengajaan atau kepanikan atau tertekan dan sebagainya, apakah ini tidak jadi bahan pertimbangan? Kemudian siapa yang salah berikutnya? Apakah pasangan hidupnya bisa turut kita bersalahkan karena selama ini tidak mengawininya, hanya apa ya, tanpa status ya, kemudian tidak bertanggung jawab secara ekonomi, tidak mendukung secara psikis dan tenaga. Karena tentu tadi ya, kondisi kejiwaan pasca melahirkan, terutama anak pertama itu sangat perlu dukungan dari keluarga. Kalau tidak didukung oleh keluarga, semua ditanggung sendiri dan kepanikannya sendiri, tentu nanti adalah hal-hal yang mungkin unpredictable yang akan terjadi. Oke, kita sedikit masuki masalah materinya ya. Nanti mungkin lebih detailnya nanti Dr. Rika yang menjelaskan. Kemudian kekerasan di sini adalah definisinya segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Ini salah satu definisi saja ya. Kekerasan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Tindak pidana kekerasan sering diperlakukan terhadap orang-orang yang lemah, terutama anak-anak dan perempuan.
Kemudian kita ke definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual, atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu. Pemaksaan atau perampasan kebebasan, kesewenangan, baik yang terjadi di tempat umum maupun tertutup ya di dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah, baik secara fisik dan atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan fisik maupun psikis anaknya, perkembangan anak atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Angka laporan kasus dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan kasusnya sendiri, kasus kekerasan baik pada anak maupun perempuan itu terus meningkat ya. Dan ini tentu saja kita semua tahu ya bahwa ini bukan rahasia umum lagi, bahwa yang terlaporkan ini jauh lebih sedikit daripada realitinya yang terjadi ya. Ini jelas terlihat di diagram ini ada peningkatan, terutama di tahun 2021. Ini juga, ini berdasarkan data Simponi PPA, di sini yang paling tinggi Provinsi Jawa Tengah katanya ya. Ini jenis kekerasan, ada bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan lainnya. Kalau di diagram ini yang paling tinggi adalah kasus kekerasan seksual. Kemudian pelaku kekerasan bisa keluarga, saudara, suami istri, lainnya, tetangga, pacar, teman, guru, majikan, rekan kerja, dan sebagainya ya, banyak sekali yang memungkinkan untuk melakukan kekerasan. Tetapi yang paling tinggi di sini adalah hubungan suami istri ya, pelaku kekerasannya. Kemudian karakteristik korban, sementara hasil yang didapatkan yaitu yang paling tinggi adalah usia 13 sampai 17 tahun ya, hampir menginjak dewasa. Kemudian kalau perempuan, kekerasan perempuan, tempat kejadiannya ini kalau di sini paling tinggi di lingkungan rumah tangga. Kalau dari pekerjaan, paling tinggi di sini adalah pelajar ya. Oke, kita ke faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan. Kenapa hal itu terjadi? Bisa dari faktor individu, yaitu dari sisi psikologis, yaitu motivasi utama untuk melakukan tindakan kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi. Ketidakmampuan dalam menahan emosi ini bisa dari bawaan pribadi ya, atau mungkin waris ya, bukan waris secara genetik, ya mungkin dari apa yang dia lihat dari pola keluarganya terdahulu. Misalnya pelaku kekerasan adalah suami, bisa jadi contoh ini ada dicontoh dari ayah ibunya zaman dahulu ya, yang tertanam dalam kepribadiannya sehingga memperlakukan hal itu juga kepada pasangannya ya. Ini. Izin dokter, waktunya tinggal 3 menit lagi. Oh ya. Faktor sosial budaya, yaitu sikap kita permisif masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan, kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan kebebasan terhadap perempuan, kemudian juga tingkat pendidikan. Minimnya pengetahuan kedua pasang suami istri juga turut berpengaruh. Secara ekonomi juga ada pengaruhnya, karena rata-rata tugas utama suami yang mencari nafkah. Jadi adanya ketergantungan, sehingga pasrah diperlakukan apa saja ya. Kemudian strata sosial, tentu strata sosial yang tinggi lebih kadang-kadang memiliki ego yang tinggi, budaya patriarki, budaya mendudukan laki-laki sebagai superior dan perempuan inferior. Kemudian kita ke faktor kekerasan pada anak, faktor ekonomi, bisa karena kekerasan yang sering terjadi karena tekanan ekonomi, yang juga sering terjadi terutama ada terjadi mungkin pada seperti saya juga ya, karena bukan kekerasan yang terjadi karena keterpaksaannya ya, kita kadang memberikan pengasuhan anak kepada pihak lain karena suami istri bekerja, itu juga bisa potensial mengakibatkan resiko terjadinya kekerasan. Kemudian keluarga yang mengalami perceraian
menikah dini atau keluarga yang belum matang secara psikologis. Jadi menurut saya penting sekali dia pendidikan pranikah ya. Hal tersebut menjadikan ketidaktahuan bagaimana mendidik dan melahirkan anak di luar nikah ya, di luar nikah dalam pernikahan. Kemudian faktor dari orang tua atau keluarga, ini penting sekali, faktor dari lingkungan, faktor dari individu, dari anak itu sendiri. Ini faktor penyebab kekerasan terhadap anak bisa karena internal, bisa karena keluarga atau orang tua, atau dari anak sendiri, mungkin dia maaf ada cacat atau tidak sesuai keinginan orang tua, bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan pada diri mereka, walaupun ini bukan alasan pembenar ya. Kemudian kelahiran dia di luar nikah, kemudian faktor eksternalnya adalah lingkungan luar, budaya, media massa, pendidikan, dan sebagainya. Jadi jenis-jenis kekerasan banyak sekali fisik, contohnya dipukul, ditendang, dicekik, dijambak, dicukur. Ini di Bali ya, penelitian di Bali. Kepala dibenturkan ke tembok, kemudian kekerasan psikologis, contohnya tadi di Bali, diancam, disumpah, pendapat korban tidak dihargai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timbang pendapat, direndahkan, dan mengucapkan kata-kata yang merendahkan posisi perempuan. Kemudian ekonomi, misalnya contohnya membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada perempuan, atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada perempuan dan menelantarkan rumah tangga. Ini sesuai fase, misalnya contohnya sebelum kelahiran bisa terjadi aborsi, itu bentuk kekerasan juga, penganiayaan pada saat hamil, perkosaan massal pada saat perang, kemudian pada usia bayi, misalnya pembunuhan anak bayi, perlakuan salah baik emosi maupun psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan, kesehatan terhadap anak perempuan, kemudian usia anak, bisa anak kecil dikawinkannya atau sunat, ini tapi ini kontroversi masalah sunat, perlakuan seksual baik oleh keluarga maupun orang lain, pelacuran anak pada usia remaja, misalnya contohnya kekerasan pada saat percumbuan, death rape, perlakuan seks karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan, pemaksaan pelacuran, perdagangan wanita, dan sebagainya. Kemudian pada usia reproduksi, kekerasan oleh pasangan intim, marital rape, pembunuhan atau kekerasan terhadap mahar, pembunuhan oleh pasangan, perlakuan salah psikis, dan sebagainya ya. Jadi ini ada 2 slide terakhir, yaitu apa yang harus kita lakukan kepada misalnya kita tahu kondisi seperti itu, yaitu pertama bersikap peduli, kita harus berusaha mendengarkan ya, dengar, kemudian kita beri informasi sebanyak mungkin yang kita bisa, kemudian dorong memperoleh bantuan ke lembaga bantuan atau profesional, segera melapor ke pihak penyidik juga ya, terutama hargai keputusannya, kemudian dampingi jika memungkinkan, kemudian sampaikan apa yang bisa kita bantu. Yang terakhir, jika kita sendiri adalah korban, apa yang harus kita lakukan? Yaitu bicara dengan orang yang dipercaya, segera mencari bantuan, jangan takut, ada banyak orang yang peduli, dan ada banyak lembaga khusus yang bisa membantu. Kemudian bisa mungkin mengumpulkan bukti kekerasan, berupa foto, rekaman suara, atau video, dan sebagainya. Terakhir, terima kasih banyak dari saya. Salam sayang selalu, jangan melakukan kekerasan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.